Pemirsa, band Mitra Netra yang terdiri dari 6 orang penyandang disabilitas tunanetra menembus batas. Tampil di berbagai festival musik dan berbagai acara, band para penyandang tunanetra ini tak hanya mampu menghibur masyarakat, namun juga membuat para personilnya bisa berdiri di atas kaki sendiri. 6 orang personil band Mitra Netra terampil memainkan setiap alat musik mereka mulai dari gitar, bass, organ, hingga drum. Menjadi musisi profesional, inilah harapan yang ingin diwujudkan oleh Yayasan Mitra Netra bagi para penyandang tunanetra. Meski mereka tidak melihat, namun setiap ketukan dan nada yang dimainkan begitu indah untuk dinikmati. Salah satunya lantunan lagu dari band ternama Noah berjudul Separuh Aku. Didirikan pada tahun 2016, band Mitra Netra ingin menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan potensi penyandang tunanetra dalam bermusik agar mereka bisa berdaya dan berdiri di atas kaki sendiri. Selain itu, menurut Suryo Pramono, pelatih band Mitra Netra, musik bisa menjadi wadah untuk terapi dalam menghilangkan depresi dan menguatkan mental para penyandang disabilitas. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Suryo Pramono selaku koordinator dari band Mitra Netra. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Suryo, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Andrew, kabar sehat, luar biasa. Luar biasa, kabar sehat di sana. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang band Mitra Netra nih Mas, yang 6 orang personilnya adalah penyandang tunanetra. Luar biasa sekali. Mas Suryo, boleh diceritakan Mas, bagaimana awal mula terbentuk band ini yang seluruhnya adalah penyandang tunanetra? Ya, Mas Andrew, jadi awalnya itu kita memang hobi ya, berangkat dari hobi masing-masing. Kemudian waktu itu kita belum punya alat sama sekali. Jadi apa yang kita punya di rumah kita bawa ke sini, kita mainkan saja gitu. Kita berlatih bareng sampai akhirnya mulai ada tawaran-tawaran main gitu, akustikan gitu. Akhirnya kita coba main gitu. Sampai akhirnya kita ada yang mau memberikan alat musik kepada kita gitu. Jadi kita mulai kumpulkan satu persatu sampai akhirnya kita punya studio sendiri ya, sampai sekarang kita bisa membentuk band secara utuh lah gitu. Baik. Jadi dari awalnya itu ketertarikan musik dari tiap personil ya, sehingga ketika sedang berkumpul, sedang ngobrol-ngobrol, akhirnya tercetuslah gimana kalau kita bikin sebuah band begitu ya. Lalu untuk Iya, melatihnya, Mas Suryo, ini kan juga menjadi persoalan ya, karena mitra band Mitra Netra ini memiliki keterbatasan dalam melihat. Lalu untuk melatihnya sendiri dengan alat-alat musik yang berbeda-beda, ini bagaimana Mas, mulai dari penyesuaian dari personil ke alat-alat musiknya sendiri sampai melatihnya? Ini kan tentu SOP-nya, pendekatannya berbeda, Mas Suryo. iya. Nah, pertama kita asesmen dulu ya. Jadi kan masing-masing orang kan punya ketertarikan. Ada yang tertarik main gitar, ada yang Hmm. tertarik main keyboard, ada yang main drum gitu. Nah, kita asesmen dulu, ketertarikannya dulu. Nah, kemudian ya sesuai dengan ketertarikan masing-masing kita coba kembangkan gitu. Dari keterampilan dasar yang dipunya gitu ya, mulai dari orientasi alat juga. Kemudian kita ajarkan kita belajar sama-sama dari yang sederhana sampai kita coba datangkan beberapa teman yang dalam tanda kutip sudah ahli expert gitu di bidangnya, baik orang melihat maupun teman-teman tunanetra yang lain gitu, yang sehingga ya keterampilan itu berkembang sesuai dengan waktu ya. Jadi masing-masing dari kita mengembangkan, menerima masukan gitu ya. Mhm. Jadi yang paling awalnya pasti orientasi alat dulu, kemudian dari keterampilan itu kita coba bertanya sana sini gitu. Kalau untuk yang belajar resmi sih kita lebih banyak bertanya sih ya Mas ya. Hmm. Lebih banyak bertanya kepada teman-teman yang sudah kan dalam tanda kutip sudah ahli lah gitu.
Mhm, sampai akhirnya kita ketemu dalam satu apa ya, satu studio, satu ruangan. mhm, Kita mencoba menuangkan pikiran kita masing-masing gitu sampai kita bisa apa ya, bisa mengharmonisasikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Dari masing-masing ini ya, dari masing-masing pemain ya, kan berdasarkan tadi ketertarikan masing-masing gitu. mhm. Baik. Jadi belajarnya by proses ya dan banyak bertanya juga kepada orang yang sudah bisa sebelumnya yang tentunya orang tersebut mungkin dari penyandang tunanetra juga ya. Lalu tujuan awal Iya. dari band ini dibentuk apakah sekedar hanya untuk jamming-jamming biasa aja, ngeband-ngeband biasa atau sebetulnya ada tujuan besar, ada goals besar, ada narasi besar juga di baliknya yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, Mas Suryo? Iya, jadi kita pada dasarnya punya 2 tujuan, Mas, gitu. Hmm. Jadi, tujuan yang pertama tentu saja sebagai sarana rehabilitasi gitu ya. Jadi, kalau 6 orang yang sudah terbentuk dalam band ini kan sebagai katakanlah sebagai motor gitu. Sedangkan, teman-teman yang baru gitu, ketika melihat kita, oh ternyata, bisa loh, apa namanya, teman-teman bisa berkumpul, bisa menuangkan ide dan seterusnya. Jadi, yang pertama tujuannya sebagai sarana rehabilitasi untuk membantu teman-teman tunanetra yang baru saja mengalami kebutaan gitu ya, untuk sebagai, sarana untuk mengembalikan kepercayaan diri gitu ya. Hmm. Pertama itu, pastinya sebagai hiburan lah gitu, sebagai relaksasi, sebagai ya tadi rehabilitasi, bagian dari rehabilitasi. Nah yang kedua, ketika teman-teman ini sudah menunjukkan apa, kemampuannya yang profesional gitu ya, kita ajak untuk profesional gitu. Hmm. Jadi kita coba, apa, gabungkan ke dalam band gitu, kita coba ajak ke tempat umum gitu ya, yang tadinya mungkin mereka malu di tempat umum, kita ajak, kita paksa untuk tampil di tempat umum gitu, yang, itu bisa mengembalikan kepercayaan diri gitu, Mas. Ketika tampil sendiri mungkin malu, ketika beramai-ramai kemudian bisa, memberikan sesuatu, nah itu bisa bermakna sehingga jadi teman-teman bisa apa, mengembalikan kepercayaan diri mereka gitu, Mas. Oke luar biasa. Jadi kalau saya ambil poinnya ini ada dua kesimpulan ya. Yang pertama untuk tempat rehabilitasi, tempat buat healing lah ya, mengembalikan Iya kepercayaan diri, kemudian betul, mengasah skill. Dan yang kedua ini yang terpenting, mengasah para penyandang tunanetra agar bisa profesional dan bisa berdaya juga ya, berdiri di atas kaki sendiri, bisa mendapatkan betul penghasilan dari sekali. sikap profesionalismenya dia di dalam karir musik ini. Luar biasa. Tadi dicuplikan Betul di betul. tayangan ada beberapa penampilan dari band Mitra Netra dan saya dengar juga band ini sudah mampu meraih berbagai prestasi nih, Mas Suryo. Boleh diceritakan prestasi apa saja yang sudah diraih oleh band Mitra Netra? Kalau prestasi sih, eee, yang awalnya Mas ya, para ini dulu, pendirinya dulu ya. Hmm, Jadi tahun 2000 berapa ya, 12 atau berapa begitu saya lupa, itu kita pernah ikut ini, rekor muri. Jadi menjadi bagian dari tim penyandang disabilitas yang bermain musik selama 10 jam nonstop. wow. Jadi kita benar-benar bermain musik tidak boleh berhenti, kita cuma dikasih jeda selama 10 detik gitu, untuk berganti ke lagu berikutnya. Jadi, benar-benar nonstop gitu, dan itu kita berhasil gitu. Kita kebagian dari durasi 10 jam itu kita kebagian 2 jam nonstop untuk berpindah ke grup berikutnya gitu. Jadi itu tahun 2012. Kemudian tahun 2017 Mhm. ini, yang sudah terbentuk band secara resmi itu kita, di festival ya, festival, salah satu sekolah yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kita berhasil menyabet juara pertama. Nah, ini pesertanya tidak hanya ini ya, disabilitas, tapi ini justru untuk umum, Mas. Kita coba berani tampil di depan umum, ayo kita coba, kita masuk untuk di hasanah umum gitu ya, maksudnya, bukan yang eksklusif untuk tunanetra atau disabilitas saja, tetapi kita tampil di festival umum gitu. Nah, kita berhasil menyabet juara pertama. Waktu itu kita mencoba mengaransemen ulang lagu Tanah Airku gitu, Hmm. dan itu membuat apa ya, juri-juri itu sampai impresif gitu waktu itu, dan itu ya momen yang paling luar biasa menurut saya gitu. Oke luar biasa sekali. Jadi meraih muri yang pertama, yang kedua juga bisa meraih prestasi dan mengalahkan peserta-peserta umum ya yang notabene-nya orang
awas begitu, orang terlihat. yang Iya, semuanya anggota iya tubuhnya betul, normal begitu. Luar biasa sekali ini. Lalu betul. untuk personilnya sendiri ini apakah ada proses seleksi? Karena saya dengar juga ada pergantian pemain dan ada mix and match setiap anggota personil. Ini apakah juga melalui proses seleksi terlebih dulu dan di screening juga dia ini cocok atau tidak, kemudian dia profesional atau tidak? Apakah ada proses seperti itu dulu, Mas Suryo? Tapi di Tanmas kita akan bahas usai jeda ya, Mas? Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Suryo dari Koordinator Band Mitra Netra. Mas Suryo, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Dalam sebuah band biasanya ada bukan sebuah lagi ya, ada beberapa personil bahkan. Dan biasanya personil-personil ini juga memiliki skill yang berbeda-beda dan karakter yang juga berbeda-beda. Lalu bagaimana agar bisa personil ini tetap solid dan bisa tetap manggung di mana-mana, bahkan bisa meraih berbagai prestasi? Bagaimana cara Mas Suryo agar bisa menstabilkan band Mitra Netra ini, Mas? Ya Mas, jadi memang pada dasarnya kan band Mitra Netra ini personilnya itu bisa ganti-ganti ya. Ganti-ganti itu artinya tidak tetap. Jadi kita selalu melihat potensi gitu. Kemudian kita coba rangkul, kita ajak untuk profesional. Nah, ketika sudah ada teman yang punya jadwal di luar reguler, artinya sudah bisa berdikari sendiri, mandiri, punya apa, bisa bekerja gitu kembali dengan bakatnya, ya sudah nggak apa-apa. Jadi justru tujuan kita agar mereka bisa kembali bermakna di masyarakat. Nah, kalau untuk bagaimana bisa menjaga ininya ya, vibes-nya ya. Mhm. Jadi pertama tentu saja ini ya, nongkrong, ngobrol, kemudian curhat, saling berbagi gitu ya. Kemudian kita juga saling bisa menerima pendapat, menurunkan ego, ya semacam itu Mas. Jadi kita mencoba untuk menyatukan rasa ya. Memang tidak mudah gitu karena masing-masing juga punya ego masing-masing Mhm. gitu. Apalagi ini kan teman-teman juga tadinya yang diam di rumah tiba-tiba dikasih kesempatan, pasti egonya meledak-meledak gitu, meledak-ledak. Nah, kita coba untuk bisa menampung gitu, menampung semua keinginan, menampung semua harapan. Nah, kita coba komunikasikan gitu sih. Tapi yang paling penting sih yang tadi komunikasi ya Mas, ya. Jadi Mhm. kita coba membangun komunikasi, membangun apa namanya ya, rasa di antara teman-teman sih gitu. Memang tidak mudah karena masing-masing dari kita tiap-tiap personal itu kan beda-beda latar belakangnya ya. Tidak mudah tapi kita coba bangun gitu. Nah, yang paling apa mempermudah adalah karena tadi ada pergantian personil gitu ya. Itu membuat suasana baru. Kalau Mhm. misalkan kita bosan, kita coba tampil di tempat yang tidak umum gitu. Misalkan karena kita pernah tampil di ini loh, tampil di apa namanya, main aja di Taman Suropati. Mhm. Itu kan istilahnya apa, di tempat umum gitu ya, kita coba gitu main di situ. Ya suasana baru itu bisa membawa ini sih Mas, bisa membawa apa ya, menghilangkan rasa bosan gitu, Hmm, baik. gitu Mas. Iya. Jadi tantangan mungkin ya, tantangan terbesar adalah menyatukan Hmm, frekuensi antar personil ya Mas ya. Dan iya tadi disebut betul juga ada menyatukan personil frekuensi. yang mungkin masuk keluar, kemudian yang baru masuk ke dalam band ini membawa sebuah angin segar ya, membawa warna baru sehingga bisa ya mengaransemen ulang lagi lah musik-musik yang lebih cocok mungkin dengan personil yang baru. Nah, membahas tentang personil sedikit Mas Suryo. Saya dengar juga melalui band Mitra Netra ini ada juga beberapa penyandang tunanetra yang sudah punya jadwal reguler nih, manggung di beberapa tempat. Ini boleh diceritain sudah ada berapa orang yang punya jadwal reguler dan dia di mana aja biasanya manggung, Mas Suryo? Ya, kalau yang dari sudah bergabung dengan kita sih hampir berapa ya? Mungkin 70-80% dari tim kita gitu ya. Hmm. Itu sudah ada yang punya jadwal reguler di tempat lain gitu, di beberapa mall di Jakarta gitu.
Di Mall Pejaten, di Depok juga sudah ada, kemudian jadwal reguler main di kafe juga sudah ada gitu. Bahkan ada salah satu teman kita yang ditarik ke dalam satu grup band yang profesional gitu. Hmm. Profesional artinya grup bandnya ini tarafnya sudah main ke internasional gitu, tidak lagi Indonesia gitu. Jadi untuk kita sih hal-hal semacam ini ya sebagai tujuannya kita gitu. Bukannya kita menahan dia di dalam band, oh nggak apa-apa, silakan saja. Justru kita senang merasa bahwa eh, kita pernah menjadi seseorang yang atau teman-teman yang bisa mengantarkan gitu teman-teman untuk bisa berkarya di tempat lain. Hmm. Justru memang itu tujuannya gitu. Untuk mengembalikan mereka bisa kembali ke tengah masyarakat, mereka bisa berfungsi, mereka bisa bekerja ya, bekerja dengan kemampuan mereka di tengah masyarakat gitu sih Mas. Jadi memang tidak mudah, ini yang saya katakan tidak mudah berganti-ganti orang, tetapi ya tadi membawa angin segar, membawa warna baru gitu. Jadi itu yang membuat kita solid sampai sekarang. Baik, luar biasa. Jadi semua butuh proses ya. Mas Suryo, terakhir apa harapan Mas Suryo dengan band Mitra Netra ini dan pesan juga karena mungkin banyak masyarakat di luar sana yang hanya ingin mengapresiasi para penyandang disabilitas karena kekurangan mereka, karena keterbatasan mereka. Tetapi kalau band Mitra Netra ini berbeda karena sudah banyak prestasi juga di belakangnya. Apa pesan Mas Suryo untuk para penyandang disabilitas dan masyarakat luas di luar sana, Mas Suryo? Ya, baik untuk masyarakat luas di sana, jika punya anggota keluarga gitu ya, atau tetangga yang mengalami kebutaan, baik yang dari lahir maupun dewasa, jangan disembunyikan. Boleh dibawa kepada kami, Mitra Netra, ada di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan kami ya membuat pelayanan khusus untuk teman-teman tunanetra untuk mereka bisa kembali menjadi manusia yang mandiri, cerdas dan bermakna gitu. Nah, kalau harapannya untuk Mitra Netra Band tentu saja jangan melihat kami dari rasa kasihan, tapi bisa menghargai kami dari karya yang kami buat. Jadi maksud saya adalah kami ini manusia, sama punya harapan, hanya punya kekurangan di melihat saja, tetapi untuk kemampuan, ayo kita boleh adu. Hmm. Begitu, Mas. Luar biasa, kita harapkan ini bisa menjadi inspirasi pemirsa di rumah ya, bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk meraih mimpi dan impian di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Suryo telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mas Suryo. Terima kasih Mas Andrew, Waalaikumsalam. Baik pemirsa, usai jeda kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.